ini 1 November, Hari Raya Semua Orang Kudus. Pada hari ini, Gereja Katolik merayakan Hari Raya para orang kudus, baik mereka yang telah dikanonisasikan atau diakui gereja sebagai santo atau santa, maupun para orang kudus lain yang tidak atau belum dikenal. Gereja telah mulai menghormati para santo dan santa serta martir sejak abad kedua. Hal ini terlihat dari catatan kemartiran Santo Polikarpus di abad kedua sebagai berikut. Para prajurit lalu menempatkan jenazahnya di tengah api. Selanjutnya kami mengambil tulang-tulangnya yang lebih berharga daripada permata yang paling indah dan lebih murni dari emas, dan menyimpannya di dalam tempat yang layak, sehingga setelah dikumpulkan, jika ada kesempatan, dengan sukacita dan kegembiraan, Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk merayakan hari peringatan kemartirannya, baik untuk mengenang mereka yang telah menyelesaikan tugas mereka, maupun untuk pelatihan dan persiapan bagi mereka yang mengikuti jejak mereka. Seperti yang tertulis dalam buku The Body of Polycarp is Burned. Para bapa gereja, antara lain Santo Cyril dari Yerusalem, mengajarkan demikian tentang penghormatan kepada para orang kudus. Kami menyebutkan mereka yang telah wafat, pertama-tama para patriark, nabi, martir, bahwa melalui doa-doa dan permohonan mereka, Tuhan akan menerima permohonan kita. Pada awalnya, kalender santo dan santa serta martir berbeda dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Dan gereja-gereja lokal menghormati orang-orang kudus dari daerahnya sendiri. Namun kemudian, hari perayaan ini menjadi lebih universal. Referensi pertama untuk merayakan hari para orang kudus terjadi pada Santo Efraim dari Syria. Santo Yohanes Chrysostomus menetapkan hari perayaannya, yaitu minggu pertama setelah Pentakosta, yang masih diterapkan oleh gereja-gereja timur sampai sekarang. Gereja Barat juga kemungkinan pada awalnya merayakan demikian, namun kemudian menggeserkannya ke tanggal 13 Mei ketika Paus Bonifasius IV mengkonsekrasikan Pantheon di Roma kepada Santa Perawan Maria dan para martir pada tahun 610. Perayaan Hari Para Orang Kudus pada tanggal 1 November seperti sekarang ini kemungkinan ditetapkan sejak zaman Paus Gregorius III dan pertama kali dirayakan di Jerman. Maka hari perayaan ini tidak ada kaitannya dengan perayaan pagan Samhain yang dirayakan di Irlandia. Perayaan 1 November sebagai hari raya ditetapkan pada tahun 835 pada zaman Paus Gregorius keempat.
tentang oktav perayaan, yaitu tanggal 1 sampai 8 November, ditambahkan oleh Paus Sixtus keempat. Dalam teologi Kristen Barat, hari ini memperingati semua orang yang telah mencapai visi beatific di surga. Ia merupakan hari libur nasional di negara-negara yang penduduknya secara historis banyak beragama Katolik. Dalam gereja Katolik dan banyak gugusan gereja Anglikan, hari selanjutnya khusus memperingati orang-orang beriman yang meninggal namun belum dimurnikan dan belum masuk surga. Umat Kristen yang merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus menerapkannya dengan dasar kepercayaan bahwa terdapat ikatan spiritual doa selang umat yang berada dalam api penyucian atau Ecclesia Penitens. Umat yang berada di surga atau Ecclesia Triumphans, serta umat yang sedang hidup atau Ecclesia Militan. Berbagai tradisi Kristen mengartikan, mengenangkan, dan memperlakukan orang-orang kudus secara berbeda-beda. Misalnya dalam gereja Metodis, istilah orang kudus mengacu pada semua orang Kristen, dan oleh karena itu, karenanya Hari Raya Semua Orang Kudus merupakan hari untuk menghormati dan mengenang gereja secara universal, termasuk pula terhadap para anggota jemaat lokal yang telah tutup usia.